Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Salman. Di video ini saya akan menjelaskan sebuah program yang dimana untuk memenuhi UTS saya mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baik, langsung saja. Untuk soal pertamanya sini kami diminta untuk membuat sebuah proyek yang dimana terdapat 6 kelas dan setiap kelasnya itu minimal memiliki 3 metode. Jadi di sini saya telah membuat 6 kelas: kue, lalampa, lenggang, pelita, putu, dan resource. Nah, ini sebagai kelas ke-7 dimana ini cuman berisi satu metode, yaitu metode main. Kemudian untuk kelas kue ini dia memiliki 3 metode, yaitu tampilan info, tampilan nama, dan harga. Begitu juga dengan lalampa, memiliki metode tampilan info, metode tampilan nama, dan metode tampilan harga. Setelah itu lenggang pun demikian, pelita, putu, dan risoles. Setelah itu di mana dalam kelas tersebut, dalam setiap kelas yang saya buat ini mengimplementasikan pembuatan objek. Kemudian inheritance, polymorphism, enkapsulasi, dan abstrak class. Nah, saya masuk ke abstrak class. Jadi apa itu abstrak class? Abstrak class adalah sebuah kelas yang posisinya itu sangat tinggi atau hierarkinya sangat tinggi dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain. Kemudian abstrak class ini dia tuh tidak bisa diakses secara langsung atau tidak bisa melakukan instansiasi, di mana dalam kelas abstrak ini dia hanya bersifat abstrak. Terdiri dari beberapa atribut dan juga metode, yang dimana atribut dan metode ini hanya bersifat umum, tidak dideklarasikan secara detail. Kemudian inheritance itu adalah sebuah konsep dalam PBO ini tentang pewarisan. Jadi ada sebuah kelas sebagai induknya dan juga sebagai subkelasnya. Jadi sebagai superkelas dan subkelasnya. Nah, di sini untuk superkelasnya itu adalah kelas kue. Kemudian untuk subkelasnya atau anakan dari kelas ini itu adalah lalampa, lenggang, pelita, putu, dan risoles. Jadi inheritance itu adalah pewarisan. Ini mana dari properti yang telah saya buat ini, kemudian metode yang telah saya buat akan diwariskan di lalampa, kemudian diwariskan di lenggang, diwariskan di pelita, putu, dan risoles. Yaitu ini. Ya. Kemudian tadi ada mengimplementasikan enkapsulasi. Jadi enkapsulasi itu adalah pembungkusan, di mana dia membatasi hak akses dari kelas lain yang ingin mengakses properti atau metode yang menggunakan enkapsulasi. Dalam yang saya buat ini yaitu menggunakan private. Jadi untuk enkapsulasinya private dan menggunakan getter untuk mengambil nilainya. Oke, setelah itu ada yang namanya polymorphism. Apa itu polymorphism? Polymorphism itu adalah memungkinkan suatu kelas yang memiliki beberapa metode. Jadi suatu kelas memiliki beberapa metode yang sama, tetapi nilai dari metode itu berbeda. Jadi di sini saya telah membuat, yaitu ini kan dari kelas abstrak, dari induknya akan diwariskan ke kelas lalampa, lenggang, pelita, putu, dan risoles. Nah, dari metode-metode itu nilainya itu berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan polymorphism. Nah, di sini lalampa
jenis kuenya untuk tampilan info kan jenis kuenya lalampa. Terus kalau di sini jenis kuenya lenggang. Kalau di sini pelita dan seterusnya. Kemudian ada fungsi pembuatan objek, di mana di sini untuk pembuatan objeknya itu contohnya yang lebih sederhana ini dia mengimport library atau modul scanner dan kemudian melakukan pembuatan objek atau instance dari scanner itu sendiri. Baik, saya akan jelaskan dari kelas kembali dari kelas kue, di mana di kelas kue ini saya membuat sebuah kelas abstrak dengan membuat properti nama dan harga bertip dengan mode akses privat. Kemudian saya buat konstruktor. Di sini ada 3 metode dengan metode abstrak. Kemudian ada get untuk mengambil nilai dari nama dan harga. Setelah itu saya membuat untuk subkelasnya yaitu lenggang, lalampa, pelita, putu, dan risoles. Di sini karena saya nantinya akan mengambil input berupa jumlah, maka saya harus import scanner. Kemudian membuat instance-nya. Kemudian saya akan membuat konstruktor. Dalam konstruktor ada parameter list nama dan harga. Kemudian diakses nama dan harga dari kelas yang sebagai induknya. Kenapa sih saya menggunakan super? Karena super itu dia sama seperti list, sama seperti disk. Cuman kalau super itu dia langsung mencari tempat yang mendeklarasikan nama dan harga. Tapi kalau disk dia cari dulu di dalam kelas, misalnya di dalam kelas ini dia cari dulu, jika tidak ada maka dia pergi ke kelas induknya. Itu perbedaannya. Kemudian di sini menggunakan mengambil warisan dari kelas kue, yaitu dari metodenya tampilan info diberi nilai jenis kue lalampa, kemudian tampilan nama dengan mengambilnya di fungsi getter, kemudian tampilan harga di sini ada input di mana user harus memasukkan jumlah kue yang dibeli. Setelah itu akan dikalikan dengan harga. Ini penjelasan sama di lalampa dengan ini kelas lenggang, kemudian pelita, putu, dan risoles, sama prosedur penjelasannya. Nah, saya masuk di main. Nah, untuk pembuatan objeknya ini yang disebut dengan pembuatan objeknya lagi, dimana saya membuat objek dari kelas risoles dengan objek barunya itu risoles. Kemudian saya memberi nilai dari parameter list yang digunakan, yaitu risoles dan harganya. Begitu juga dengan kelas-kelas setelahnya ini. Setelah itu di sini saya deklarasikan bahwa kue itu variabel kue itu kelas kue itu masih kosong. Jadi kemudian di sini menggunakan perolongan y dan true, di mana akan menampilkan pilihan teks pilihan ini jika while-nya itu true atau benar, maka dia akan menampilkan ini list ini. Kemudian akan meminta input nomor kue. Nah, setelah diinput sini ada kondisi. Jika inputan user itu adalah 1, maka dia akan memanggil fungsi method dari resource. Kemudian jika memilih 2, maka memanggil fungsi dari pelita. Kemudian jika memilih 3, maka memanggil fungsi dari lalampa. Jika pilih 4, maka memanggil fungsi dari lenggang. Jika pilih 5, maka memanggil fungsi dari putu. Kemudian jika yang dimasukkan user itu bukan 1 atau 5, maka dia akan menampilkan bahwa nama kue yang dimasukkan itu tidak terdaftar. Baik, langsung saja kita running dan kita akan lihat hasilnya.
Oke, di sini meminta user untuk memilih sesuai dengan nomor yang telah saya buat. Masukkan nomor misalnya 1. Kemudian akan menampilkan deskripsi pembelian, jenis kue resource, nama kue resource, dan masukkan jumlah kue yang dibeli. Misalnya jumlah kuenya adalah 2. Maka dia akan menampilkan bahwa harga yang akan saya bayar itu 10.000. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bahas di sini. Jadi intinya untuk pembuatan objek adalah pembuatan objek atau memanggil sebuah objek dari kelas lain. Seperti contohnya seperti ini. Jadi kita harus membuat objeknya. Itu salah satu pembuatan objek. Kalau inheritas itu adalah pewarisan. Jadi ada kelas super kelas dan subkelas. Super kelas itu sebagai induknya, subkelas sebagai turunan dari induknya tadi. Jadi mana variabel maupun properti yang ada dalam induk kelas itu akan diwariskan ke pewarisnya. Setelah itu ada polymorphism. Polymorphism itu sebuah kelas yang memiliki metode sama, sebuah kelas yang mendapatkan warisan metode dari kelas abstrak untuk kelas induknya, yang kemudian dari isi metodenya itu berbeda. Kalau enkapsulasi itu membatasi cara akses properti atau atribut dari kelas lain. Kalau abstrak kelas itu sebuah kelas berupa abstrak yang tidak dapat diakses secara langsung atau disebut tidak bisa diinstansiasi. Oke, akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.